Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4, tema 3, halaman 41, 42, 43, 45, dan yang terakhir halaman 46. Oke ya, kita mulai dari kunci jawaban halaman 41, 42, 43, 44, dan halaman 45. Oke, di sini ada bagian ayo berlatih, mari kita baca sama-sama. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Hari ini, kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih, tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, untuk jawabannya mari kita baca sama-sama. Siswa dibagi menjadi dua kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kelompok A dan B saling berhadapan. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lempar bola zigzag. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita baca untuk pertanyaannya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Nah, ini jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Apakah yang sudah kalian bisa lakukan dengan baik? Oke, di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Saya sudah dapat menangkap dan melempar bola dengan baik. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Nah, ini jawabannya lagi-lagi silahkan kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Hal apa yang masih belum dapat kalian lakukan dengan baik, silahkan kalian tulis sebagai jawabannya. Di sini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Kerjasama dalam kelompok belum kompak. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Nah, ini untuk jawaban pertanyaan ini bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Untuk jawabannya yaitu saya akan sering berlatih. Oke. Lanjut sekarang ke pertanyaan berikutnya. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan lempar bola zigzag? Nah, ini jawabannya bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu melempar dan menangkap bola. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Bagaimana kamu melakukan keterampilan tersebut? Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu saya melempar bola kepada teman satu tim dan menerima bola dari teman yang lainnya. Oke, jawabannya tersebut silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke di bawahnya lagi. Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, di sini jawabannya sudah saya tuliskan, silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut, yaitu sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak, antar pertanyaan berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar, pertanyaan fokus atau tepat sasaran, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita ke bawahnya.
Sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir, kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, ini adalah caranya. Nomor 1, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nomor 2, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Nomor 3, berpakaian dengan sopan. Nomor 4, berbicara dengan bersikap santun. Nomor 5, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Nomor 6, pertanyaan yang baik dan mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan nomor 7, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya, ketika sedang melakukan wawancara, yaitu nomor 1, perkenalkan diri sebelum wawancara. Nomor 2, sampaikan tujuan wawancara. Nomor 3, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Nomor 4, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Nomor 5, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Nomor 6, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Nomor 7, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Nomor 8, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Nomor 9, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Nomor 10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Nomor 11, hormati petunjuk narasumber. Nomor 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan nomor 13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Oke ya, selanjutnya setelah melakukan wawancara, nomor 1, mohon diri. Nomor 2, ucapkan terima kasih. Nomor 3, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Oke ya, itu tadi adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Sebelumnya, kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mari kita baca pertanyaannya. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Nah, ini untuk jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan kondisi tanaman kalian ya, apakah tumbuh dengan baik atau tidak. Nah, di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Tanamanku tumbuh dengan baik karena aku rawat. Oke ya, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan dengan kondisi kalian, apa yang sudah kalian lakukan dengan baik. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Setiap pagi dan sore tanaman disiram dengan air, selain itu tanaman juga diberi pupuk kandang. Oke, lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Nah, ini silahkan jawabannya kalian sesuaikan dengan yang belum bisa kalian lakukan dengan baik. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Tanaman pada saat hujan tidak dimasukkan ke dalam rumah sehingga air hujan terlalu banyak yang membuat tanaman kurang sehat. Oke, lanjut. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Nah, untuk jawabannya ini bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, untuk jawabannya mari kita baca. Sebagai manusia, kita berkewajiban merawat tanaman yang kita tanam. Dengan merawat tanaman, kita memperoleh hak, yaitu lingkungan hijau dan segar. Oke, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke bawahnya. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Ini jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Apabila kita melalaikan kewajiban kita, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Setelah belajar selama 1 pekan, renungkanlah. Hal-hal penting apa saja yang kamu pelajari dalam 1 pekan ini? Nah, untuk jawabannya yaitu saya telah belajar kalimat tanya, keseimbangan lingkungan, dan kondisi geografis Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat pelajaran tersebut untuk dirimu, orang lain, dan lingkungan? Jawabannya yaitu
Pelajaran tersebut bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang keseimbangan lingkungan. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.